Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini kita bisa uh, beribadah ya, meskipun melalui online. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan terima kasih. Pada malam hari ini kami diberi kesempatan, kita diberi kesehatan. Ya, kami rindu beribadah kepada Tuhan meskipun melalui online. Urapi hambamu yang lemah ini, supaya apa yang dia beritakan adalah kebenaran firman Tuhan, sehingga Bapak Ibu yang dengar mereka bisa mengerti dan mereka mau lakukan kebenaran-Mu dimanapun mereka ada. Jadi berkat kepada banyak orang dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita lihat sebagian firman Tuhan ya di Mazmur 119 nomor 33 sampai 40. Jadi saya hanya baca satu ayat aja, ayat 33, dan seterusnya nanti kita sama-sama pelajari. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Dari firman Tuhan yang kita baca, kita sama-sama renungkan satu tema, yaitu hanya 15 menit. Ya. Ada seorang dokter Yohanes, ya, dia sudah 15 tahun jadi dosen di Universitas Harvard. Satu hari dia dapat hikmah, ya, dia berkata, wah coba ya kalau setiap orang, ya setiap manusia mau luangkan waktu hanya 15 menit, ya baca buku yang bagus, yang berkualitas, ya, lama kelamaan, tahun ke tahun, pasti dia bisa jadi orang yang banyak pengalaman, banyak pengetahuan, banyak tahu segala sesuatu. Jadi mulai hari itu dia kumpullah macam-macam buku, ya. Ada buku sejarah, ada buku psikologi, ada buku seni, ada buku budaya, juga ada buku kesehatan dan lain-lainnya. Dia kumpul sehingga ya sampai banyak, ya satu tumpuk bukunya tebal. Nah judulnya 15 menit. Ya artinya dia mau setiap yang baca buku ini ruangkan 15 menit baca buku ini, meskipun dengan mau berbulan-bulan, bertahun-tahun selesai, nggak mau tahu, nggak apa-apa ya, tapi harus tekun, tidak mau berhenti ya. Satu hari kelak setelah buku ini selesai, pasti dia jadi orang yang berpengalaman ya, tentang sejarah lah, tentang kebudayaan negara orang lah, ya psikologi hati orang lah, kesehatan dan lain-lain ya. Inilah Dr. Yohanes yang anjurkan. Nah Bapak Ibu, coba kalau kita ya anak Tuhan, setiap hari kita ruangkan 15 menit ya baca Alkitab, hanya 15 menit, tapi dari mulai kejadian sampai wahyu, kejadian sampai wahyu kita tidak loncat-loncat ya. Ya mungkin enggak setahun bisa selesai. Ya, itu 15 menit bisa 4 tahun baru selesai. Tidak loncat-loncat juga, tidak berhenti-berhenti. Ya. Maka kita bisa dapat apa? Banyak kalau mau diperhatikan. Banyak kita dapat, tapi hari ini Mami cuman beritakan ya, kasih tahu berapa hal yang kita dapatkan. Pertama, Mazmur 119 33 sampai 40 yang tadi kita mau baca itu ya. Ketika kita baca firman Tuhan, Alkitab tidak berhenti-henti, ya, Roh Kudus akan menolong kita
membimbing kita, ya, mengerti, supaya kita mengerti tentang firman Tuhan. Dan sehingga ketika kita tidak berhenti membaca firman Tuhan, sehingga kita kobar-kobar hati kita, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita ingin sekali, ya, menaati kebenaran firman Tuhan. Ya, apa yang Tuhan perintahkan kita ingin sekali lakukan. Ya, kedua, firman Tuhan di Mazmur 119 105 di sini katakan, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan itu adalah terang Tuhan. Terang itu menuntun kita, membimbing kita, menyinarin kita ke jalan yang gelap. Jadi kita tidak tersandung atau kita tidak masuk ke dalam gua karena ada terang Tuhan. Artinya kita tidak jatuh dosa. Ya, kalau kita tidak berhenti baca firman Tuhan, Tuhan akan firman-Nya terangkan kita. Amin. Yang ketiga, 2 Korintus 5 ayat 17 ini katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh baca firman Tuhan, ya, bagi kita yang sudah percaya Tuhan, ya, di kitab ini yang tadi kita baca, ya, kalau kita di dalam Tuhan, orang yang sudah percaya Tuhan, ya, dia adalah ciptaan baru. Ya. Jadi si aku yang lama sudah tiada lagi. Yang sombong, yang kita egois, yang sifat kita yang jelek, yang mau menang sendiri, yang serakah, yang suka bohong, yang berzina, apalagi lah banyak yang sifat kita hawa nafsu kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu pasti kita tanggalkan. Sehingga hidup kita dibaharui jadi ciptaan baru. Jadi si lama aku sudah tiada, yang baru sudah datang. Nah, Bapak Ibu, di sini izin Popo saksi sedikit, ya, tentang baca firman Tuhan, baca Alkitab. Nah, tahun 2004, ya, waktu itu saya begitu rindu, ya, sama Tuhan, bicara, saya suka bicara sama Tuhan. Tuhan, saya sudah mengalami banyak, ya, cinta kasih-Mu, ya, mengalami penyertaan Tuhan. Meskipun saya ada air mata, ada suka, ada duka, ya, ada senang, ada susah, tapi saya mengalami bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup saya. Jadi saya janji, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau lebih mengenal Kamu, mau lebih percaya Kamu. Saya mau tiap-tiap hari baca kebenaran-Mu. Ya, tolong saya komitmen supaya saya kuat. Saya mau baca firman Tuhan. Mulai tahun itu saya baca firman Tuhan sampai hari ini sudah 16 tahun. Saya janji saya akan terus baca firman Tuhan tiap hari, ruangkan 15 menit saja sampai selama-lamanya. Ya, saya selama ini 16 tahun saya cuman baca 5 ronde. Ini berapa hari yang lalu, ya, saya terakhir baca Wahyu. Jadi saya dapat 5 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu 16 tahun cuman dapat 5 kali. Nah, tentu Bapak Ibu tanya, kamu baca sampai 16 tahun dapat apa? Banyak, ya, Popo sudah berubah. Bukan si aku yang lama lagi. Si aku yang lama sudah kutanggalkan. Sekarang saya sudah jadi ciptaan baru. Saya suka taati perintah Tuhan. Saya suka mengikuti Tuhan. Saya suka merenungkan firman Tuhan. Saya suka bergaul sama Tuhan. Saya tiap-tiap hari berbicara sama Tuhan. Dan saya suka melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, apalagi kita lihat, ya, sejak tahun 2020 ini
bulan 2 mulai ya. Dari COVID-19 ini landa ke dunia, bukan hanya di Indonesia saja ya. Banyak musibah, bencana ya, sakit penyakit yang lain juga ya melanda dunia, sehingga banyak orang bingung ya, banyak orang khawatir, banyak orang ketakutan, seperti tidak ada masa depan lagi, hidup kita hampa. Kadang-kadang ya banyak pendeta bilang, kita besok mau terjadi apa kita tidak tahu. Ya waspadalah ya, kita harus lebih lekat dan lekat kepada Tuhan ya, melalui firman Tuhan kita baca, pegang ya. Kita harus sungguh-sungguh baca Alkitab ya, mau serahkan semua beban berat kita kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan Matius 11 ayat 28 situ mengatakan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat ya, aku akan memberi kelegakan kepadamu. Serahkan. Orang yang percaya Tuhan sudah baca firman Tuhan, makanya kita dapat banyak hikmat dari Tuhan. Kita mau serahkan semua beban berat kita, kesulitan kita apapun di dalam kehidupan ekonomi ya, apalagi mengikut Tuhan kesulitannya. Memang kita sedih ya. Gereja yang lain sudah nggak bisa ke gereja ibadah, tapi kita bersyukur minggu ini, ingat ya, kita bisa mulai kembali ke gereja ibadah ya. Ini adalah kesempatan ya. Kita nggak tahu kesempatan ini ada berapa kali, berapa lama ya. Yang penting kita harus hargai ya, meraih kesempatan ini, jangan sampai kelewat ya. Kita mau sungguh-sungguh dan kita mau seperti firman Tuhan ini ya, serahkan beban berat kita kepada Tuhan ya. Tuhan akan menolong kita, Dia akan menyertai kita ya, beri kita kekuatan ya, dan beri kita kelegakan di dalam setiap hal-hal yang kita ngalami ya, dan beri kita ketenangan dan aman ya. Damai sejahtera Tuhan dan senantiasa ada di dalam hati kita. Maka meskipun dunia ini lagi sulit, lagi goncang ya, lagi tidak nyaman ya, banyak segala musibah ya, sakit penyakit, bencana alam, kita tetap, hati kita tetap aman di dalam Tuhan. Tapi tidak sampai di sini. Kita lihat ya, di luar sana banyak orang masih belum kenal Tuhan ya, masih hidup di dalam pintu keselamatan. Mari ya, supaya mereka juga jangan sampai ketakutan, khawatir dalam hidup ini, tidak ada masa depan. Mari kita mau kenalin ya juru selamat kita, Tuhan Yesus, kepada mereka ya. Cuman Dia bisa menyelamatkan kita semua sedunia ya. Kita bisa mengalami ya keselamatan yang kita meraih itu kepada mereka, beritahu ke mereka ya, supaya mereka juga aman di dalam Tuhan, di dalam situasi apapun. Amin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan terima kasih. Firman-Mu sudah kita pelajari. Mohon Roh Kudus menolong setiap kita. Sungguh-sungguh mau tekun setiap hari, luangkan waktu hanya 15 menit. Baca firman Tuhan, tidak jenuh-jenuh. Ya, biar supaya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ya, kita tahu ya banyak yang kita dapat hikmat Tuhan. Dan hidup kita akan berubah ya. Si aku yang lama sudah kita tanggalkan, dan saat ini kita sudah jadi ciptaan baru. Kita akan berubah hidup kita ya. Hidup kita akan berkenan kepada Tuhan ya, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita juga akan takut akan Tuhan
dan taat di perintah Tuhan. Kita senang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan mau kita saling mengasihi, saling mengampuni, kita mau taati. Ya, dan juga kita mau hidup untuk Tuhan selamanya, mau melayani Tuhan, ya, mau jadi berkat kepada banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.